ini semua sebetulnya menurut saya menjadi solusi kemacetan, terutama nanti menjelang Natal tahun baru. Kita semua tahu Bali setiap Natal libur atau bahkan akhir tahun pasti macet ya. Ini menjadi solusi alternatif karena sekali berangkat sekitar 300 sekian sampai 400 orang dan tarifnya nggak mahal. VIP itu 250, biasa 225. Menurut saya cukup bagus dan kompetitif lah. Apalagi dengan jarak tempuh yang lebih cepat tadi. Dampaknya nanti kalau dengan waktu yang lebih cepat ini harapannya orang minatnya juga tinggi dan orang pebisnis tentunya pengen serba cepat. Nah, ke depan dampaknya pengennya ekonomi tentunya dan mendekatkan transportasi Banyuwangi dan Bali. Bahkan harapan kita Banyuwangi ini wisata kedua setelah Bali. Tantangan utamanya adalah bagaimana sosialisasi masyarakat dan dia akan mau mencoba paham tentang kapal cepat ini. Harapan kita dampaknya positif ekonomi. Perpindahan orang tadi makin cepat, makin banyak. Sehingga dampaknya ekonomi akan bagus. Karena kembali adalah itu menjadi tujuan kita sebetulnya. Nenek moyangku seorang pelaut. Ya, ini kan sudah menjadi lagu yang turun-temurun ya tentunya, yang bisa kita dengarkan dari nenek-nenek, mungkin yang dulu dari bapak, dari ibu. Nah, usut punya usut, lagu ini itu diciptakan memang karena dari asal-usulnya kita. Karena negara Indonesia kan negara kepulauan, banyak pulau-pulau di sana sini. Transportasi, kemudian nelayan, dan lain-lain. Nah, ada topik yang menarik ini. Kita malam ini kedatangan seorang tamu. Ya, beliau ini orang yang cukup beken, cukup keren. Nah, oke. Kita bahas soal laut. Transportasi saat ini kian dekat. Bali ini, yang notabene adalah Pulau Dewata, yang banyak wisatanya, semakin dekat nih. CS dengan Banyuwangi, apalagi Pulau Jawa. Udah 5 cm sampai, nggak lagi 4 jam sampai. Oke, kita kenalan dengan narasumber yang luar biasa ini, yang saat ini sudah berada di samping saya. Perkenalkan, Dr. Agung. Selamat malam, Dok. Malam, Mas. Nama kita sama ya? Sama. Kita sama-sama Agungnya, cuman bedanya depannya ada DR-nya ini. Ya. Kalau ada yang belum tahu, ini Dr. Agung ini dokter loh. Ya. Beliau ini seorang politisi dari Partai Demokrat. Ya, Dok, ya? Betul. Nah, Demokrat ini, kalau saya baca riwayatnya, Dok, ini sudah 3 kali, Dok, ya? 3 periode ya? Iya. Berarti menunjukkan apa? 3 periode. Masyarakat masih percaya beliau ini masih layak untuk duduk. Begitu. Gitu, oke? Terima kasih masyarakat. Oke. Banyuwangi, Situbondo, saudara saya. Dok, ini opening dulu kita, Dok. Ya, boleh. Dokter. Ini dulu dokter ya, Dok? Dokter asli Banyuwangi kelahiran. Banyuwangi, Tegal Limo. Oh, Tegal Limo, ngomong Jawa asli. Nggih. Dulu di mana, Dok? Kedokteran UNER. Ya, tulisan UNER. Purwoharjo. Kedokterannya UNER. Tanya apa pemirsa dulu. Selamat malam pemirsa. Jadi kita sedang podcast di Jawa Post TV apa? Ya, Jawa Post Radar Banyuwangi TV. Jawa Post Radar Banyuwangi TV. Pemirsa semua yang dapil saya sapa, Situbondo Bondowoso Banyuwangi. Dan hari ini kita di Banyuwangi. Kita mau diskusi tentang kapal cepat Banyuwangi Bali. Yang lagi in sekarang ini. Selamat menyaksikan pemirsa, ikuti sampai akhir. Terima kasih. Nah, itu dia tadi. Beliau ini dokter loh. Ya. Jarang-jarang kan. Biasanya kalau ada artis itu kan ya jadi DPR ada. Ya. Kemudian apa lagi, Dok? Itu, Dok. Banyak profesi lah ya. Ya, banyak profesi. Artinya, dokter kita hanya dulu 2 orang aja. Sekarang udah 3 orang dari 120 orang itu di provinsi. Dulu spesialis apa, Dok, ambilnya? Umum. Manajemen saya ambil manajemen S2-nya. S2-nya, Dok, ya. Kalau sempat dinas juga di Banyuwangi, Dok? Enggak. Enggak sempat. Oke. Kita opening lagi, Dok. Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi dan Gilimanuk di Jembrana itu menjadi pintu masuk utama penyeberangan di Jawa Bali. Nah, beberapa waktu lalu kan ini
jadi kemacetan Dok ya. Ya. Panjang sekali dan banyak alasan A, B, C dan lain-lain. Yang jelas ini macet sekali. Nah, kemudian di sana juga ada kapal feri yang sudah beroperasi 24 jam untuk mengangkut penumpang, kendaraan, logistik dan lain-lain. Ya, barang dan orang. Baru-baru ini Dok ada inovasi namanya kapal cepat. Nah, ini hadir sebagai alternatif yang efisien bagi wisatawan maupun pelaku usaha. Jadi nggak usah lewat udara lagi Dok sekarang Dok. Ya. Ini bisa sekarang lewat laut lebih cepat. Nah, dari yang sekarang. Konon gitu. Oke. Kemudian banyaklah masyarakat ini mungkin bertanya-tanya apa sih dampaknya kapal cepat ini Dok bagi ekonomi lah manfaatnya ya. Mungkin awal ini bisa dijelaskan Dok, diceritakan sedikit. Oke, jadi pemirsa sekalian, kapal cepat ini adalah sebetulnya alternatif dari kapal yang sudah ada. Dan ini baru launching di bulan Agustus yang lalu. Ini memakan waktu sekitar 2 sampai 2,5 jam. Katanya begitu. Karena kemarin saat launching kita mau nyoba, rombongan komisi mau nyoba kemarin. Gara-gara ada kecelakaan kapal, takut semua kita nggak jadi nyoba. Jadi akhirnya kapal launching tanpa kita. Jadi kita mau rombongan komisi D sekitar 23 orang mau ikut opening lah, launching perdana itu. Ditambah emang cuaca nggak bagus tiap hari. Lah kita ini antara pingin dan takut. Sehingga kita tunda dulu. Sampai sekarang belum nyoba kita. Tapi udah saya telepon kepala UPT di Banyuwangi. Progresnya bagus. Artinya jalan setiap hari, liburnya tiap Selasa. Dan itu bisa online, digital. Ini semua sebetulnya menurut saya menjadi solusi kemacetan, terutama nanti menjelang Natal tahun baru. Kita semua tahu Bali setiap Natal libur atau bahkan akhir tahun pasti macet ya. Ini menjadi solusi alternatif karena sekali berangkat sekitar 300 sekian 400 orang dan tarifnya nggak mahal. VIP itu 250, biasa 225. Menurut saya cukup bagus dan kompetitif lah. Apalagi dengan jarak tempuh yang lebih cepat tadi. Hampir separuhnya kan kalau kita naik darat. Dan inovasi ini apakah sudah menjadi tanda kutip prioritas di ini Dok? Di Provinsi Jawa Timur kita menjadi prioritas lah ya. Tapi memang ini perlu sosialisasi, perlu orang ngerti ya kan. Jadi perlu orang biar mau nyoba. Tempo hari coba kita usul gratiskan dulu aja atau diskon 50% lah begitu selama awal-awal begitu. Sehingga orang biar nyoba dulu. Karena kan hal baru ini. Cuman pesan saya memang tolong keselamatan, kembali keselamatan karena Bali ini kan lumayan gede ombaknya ya. Nah, gitu. Betul. Ini Dr. Agung ini di Komisi D Dok ya? D, infrastruktur. Infrastruktur ya? Berarti termasuk menguasai ini juga ya? Oke. Terus kemudian untuk perannya Dok, peran Komisi DPRD Jawa Timur ini dalam bidang ini dan transportasi untuk mendukung inovasi ini apa Dok sejauh ini? Tentunya bagi kami adalah Komisi D program OPD dinas yang bagus kita support. Itulah peran DPR itu salah satunya adalah penganggaran, juga pengawasan, ya kan? Jadi OPD manapun yang memang ada inovatif, ini kan salah satu dari Disub. Disub itu ada kapal cepat, ada Transjatim. Transjatim itu anunya bagus sekali masyarakat, offer yang tarifnya orang bilang murah 5.000 tadi. Pakai AC jauh dekat 5.000. Kalau Mas Agung pakai sarung malah 2,5 itu bayarnya. Santri soalnya. Oke, berarti nanti misalkan ini ada uji coba Dok yang misalkan 50% atau gratis, boleh dong kita nyobain dulu Dok. Boleh. Nah, untuk testimoni lah katanya. Seberapa cepat dan seberapa aman kapal ini. Oke. Terus kemudian motivasi Dok. Motivasi utama atau dokter secara pribadi ini untuk pengembangan transportasi laut di kawasan Selat Bali ini apa yang mendorong? Ya tentunya perubahan orang, perpindahan orang. Dampaknya nanti kalau dengan waktu yang lebih cepat ini harapannya orang minatnya juga tinggi dan orang pebisnis tentunya pengen serba cepat. Ke depan dampaknya pengennya ekonomi tentunya dan mendekatkan transportasi Banyuwangi dan Bali. Bahkan harapan kita Banyuwangi ini wisata kedua setelah Bali.
Nah, gitu. Oke. Jadi orang dari hanya Bali doang. Banyuwangi udah saatnya nih. Nah, Ada bocoran dok mungkin dok, apa? mahal nggak kira-kira tiketnya dok? Loh, 225 yang biasa, 250 VIP. Nah, mahal, murah. 250 VIP, 225 yang biasa. 225 biasa. Ya. Oke. Oh berarti Kalau orang yang suka goes kayak saya, goesnya gratis bedanya. oh Nggak perlu gitu. bayar lagi ya. Ya cukup murah dok ya. Murah. Kalau misalnya kita lewat jalur normal, naik kapal, kemudian apalagi itu sewa mobil mungkin ya. Kalau Iya. mungkin Nggak usah sewa, walaupun bensin pun kan jauh. Kalau mereka kolektif 7 orang baru murah. Kalau dia 2 orang, 3 orang mungkin lebih murah. Enak naik kapal cepat ini. Dengan tanpa bawa barang ya, artinya baru yang gede. Cepat udah gitu, nggak perlu ribet harus Ya. berhenti sana, berhenti Dan sini. digital ini bisa online. Oke. Kemudian urgensi Pak. Ya kita ngomong urgensi. Jadi ada apa urgensi peningkatan layanan dan infrastruktur transportasi laut di Selat Bali menurut Bapak ini apa? Kenapa ini harus cepat-cepat? Kembali kita sampaikan tadi. Di Bali itu kan image-nya orang yang dari Surabaya ke Bali, terutama Kapal Merah, pasti benar, wah macet. Antrian panjang kan udah sering kali pelabuhan itu, ya kan? Itu menjadi momok tersendiri. Apalagi saya bilang Nataru tadi, Natal, Tahun Baru, atau hari besar lainnya. Bilang kembali, kecuali nyepi aja yang sepi kan. Hari libur misalnya Harpitnas itu 2-3 hari libur gitu, rata-rata wah Bali macet. Nah, ini paling tidak menjadi solusi alternatif gitu. Berarti tentu Bapak punya pengalaman kejebak macet di. Pernah. Berapa jam itu Pak? Waduh, berjam-jam itu. Berarti dari situ kemudian lahir aspirasi mungkin Pak ya? Iya, juga teman-teman komplain yang luar kota, dari Jogja lah, dari Solo, Semarang. Kalau ada kemacetan di Bali, dia akan telepon komplain kita di Jawa Timur, dia teman kita di Jawa Tengah kan gitu. Nah itu. Baik. Ini Pak, ini ada tantangan utama Pak. Jadi tantangan utama yang dihadapi dalam realisasi inovasi ini Pak, baik dari sisi regulasi, kemudian ada teknis ya, ataupun sosial. Ini apa kira-kira Pak yang sudah dikantongi oleh teman-teman atau Bapak? Mungkin saat ini tantangan utamanya adalah bagaimana sosialisasi masyarakat, dan dia akan mau mencoba paham tentang kapal cepat ini. Ini kan baru 1, dan libur tiap hari Selasa. Jadi ini perlu marketing dulu lah. Orang nggak kenal, nggak sayang kan? Kenalkan dulu. Kita bilang kemarin tempoh hari awal-awal diskon aja 50%. Nah, harapannya apa? Menarik masyarakat yang minat, karena data kita yang orang Banyuwangi, Bali Banyuwangi banyak setiap bulan ya kan. Nah ini paling enggak sekian persennya dulu nyoba di sini. Nah gitu. Oke, kemudian kalau dari teknis mungkin Pak? Teknis relatif kita belum ada keluhan ya dari vendor ya, atau dari mitra kita di sub ya. Itu aja. Jadi saya sempat telepon, ada kendala apa di situ. Sempat libur pas ombak gede itu kemarin, sempat libur dia. Nah, itu aja. Oke. Kemudian ini Pak, dari sisi regulasi mungkin ada yang mungkin benturan atau apa? Oh tentulah, tempoh hari kan sempat molor karena biasanya belum oke yang Denpasar. Tundalah dulu sampai komunikasi oke deal, baru jalan. Ya ini kan hal baru, dan dari nggak ada menjadi ada, tentunya ada beberapa hal yang mesti dipenuhi lah, terutama regulasi lah gitu. Pacar. Baik. Kemudian dampak Pak, kita ngomongin dampak ya. Dampak bagi masyarakat Banyuwangi khususnya, ini paling dekat karena kita kan tetangga Pak ya, tetangga dengan Bali. Kemudian dan juga dampak bagi sekitar jika inovasi ini tuh berhasil Pak diterapkan, apalagi sampai meletus nih Pak. Nah, sampai ribuan orang per bulan mungkin sampai nyebrang lewat ini. Dampaknya yang paling nyata. Kita pengennya dampak positif. Ekonomi lah nomor 1. Paling tidak harapan kita dampaknya positif ekonomi. Perpindahan orang tadi makin cepat, makin banyak, sehingga dampaknya ekonomi akan bagus. Karena kembali adalah itu menjadi tujuan kita sebetulnya.
Dampak negatif saya nggak tahu, nggak berharap malah. Harapannya positif. Oke, tentu ya bagi para penonton dimanapun kalian berada, orang-orang Banyuwangi, orang Jember, kemudian Situbondo, Bondowoso, Bondowoso, ya. ya mungkin kalau ada yang Lumajang bolehlah. Ya. Guys, bagaimanapun ini tetap Bapak kita bersama Iya. loh. Dicoba lah Sabtu Minggu gitu. Ya, dicoba nggak apa-apa. 50% passwordnya. Iya, iya. Ya, passwordnya. Gitu, oke? Kita coba. Besok kalau udah launching, kita coba. Udah launching Agus kemarin, udah jalan. Udah launching, Udah Pak, jalan, ya? udah launching. Oh, Udah. Nah, ini karena udah launching, namun Ya, Bapak tinggal kita belum nyoba. nyoba. Kita dorong dong. Ayo Pak, nyoba Pak. Nanti kita jadwalnya nyoba kita. Baiklah, kita tunggu ini Pak Dokter ini nyobain. Bagaimana kapal ini, berapa nyaman sih kapal itu Ya. sepertinya ketika berjalan di laut dengan kecepatan Ya. berapa, Ya. nanti kita bisa ngevlog di sana, ayo kita sebarkan. Jadi Ya. bagaimana, seperti apa nyamannya itu. Dan juga pengalaman kalian nanti silakan tag kami di akun-akun media sosial, nanti kita akan berikan hadiah menarik lah mungkin ya bagi mereka yang bisa mengevaluasi atau mungkin memberikan saran atau kritik tentang masukan bagaimana kapal ini beroperasi. Tentunya Pak Dewan kita ini wakil rakyat kita ini akan mengadopsi bagaimana orang-orang atau kita yang pernah mencoba itu, kemudian kita beri masukan, kan gitu Pak ya. Iya, iya. Misalkan AC-nya kurang dingin Pak, atau Boleh. mungkin Boleh terbuka boleh, itu. silakan nggak apa-apa. Untuk kebaikan ya. Nah, itu perbaikan. Jadi untuk evaluasi begitu. Oh, kita lanjut Pak. Bahkan di support saya peseni Monef, monitoring evaluasi Mm-mm. triwulan atau semester lah, Mm-mm. sehingga disitu tahu progresnya apa, problemnya apa, kritikannya apa, masukannya apa. Karena penting. Kembali pesan saya nyaman dan aman. Nah, nyaman dan aman, gitu. Kemudian, apakah inovasi ini juga akan berdampak Pak pada sektor pariwisata, begitu? Harapannya begitu. Hmm. Ekonominya, pariwisatanya, ya kan? Perpindahan barangnya tadi, perpindahan orangnya otomatis ya. Mm-mm. Karena dengan perpindahan orang lebih cepat tadi, ya kan? Dan kita pengen berdampak semuanya, ya. Sosial ekonomi, ya. Kembali adalah pasti ada tujuan baik dan contoh yang paling tiap tahun rutin ya macet tadi. Macet Pak ya. Harapannya solusi. Ya. Berarti ini dalam tanda kutip Pak, apakah ini termasuk strategi tersembunyi Pak untuk kita mencuri wisatawan dari Bali ini Pak? Jangan-jangan di Bali udah penuh Pak ya? Bali Iya. udah penuh, kemudian Biar pindah Banyuwangi. pindah Banyuwangi Pak. Iya. Ya hanya Banyuwangi aja mungkin ya, Jember kebagian, Iya. terus kemudian Situbondo kebagian, gitu Pak ya. Iya, iya. Yang penting datang ke sini dulu dia. Artinya berarti ini istilahnya apa ya? Memberikan efek domino Pak ya bagi Iya, iya, wisata-wisata Pak ya. Jadi pagi berangkat ke Bali, siang balik ke Banyuwangi. Jadi PP. Mungkin turis-turis Pak ya, yang waktunya mungkin sedikit pengennya semua Ya. dijelajahi gitu. Ya. Oh ya, kalau bagi turis sih harga segitu Murah, Murah. pakai sekali. murah sekali. Terus lanjut Bapak. Hmm. Kemudian bagaimana ini Bapak melihat potensi jangka panjang dari transportasi laut Hmm. sebagai penghubung utama antar wilayah di Jawa Timur ini Pak? Ya. Jadi memang harapan kami adalah tidak hanya orang Banyuwangi yang ke Bali atau sebaliknya. Itu tadi orang Situbondo, Bondowoso, Jawa Timur, bahkan Jawa Tengah. Gunakan media transportasi kapal cepat ini kalau mau ke Bali. Kembali ujung-ujungnya apa? Dapatnya ekonomi lah. Kita pengen Pak, ya. ekonominya makin hidup. Karena dengan percepatan tadi, semua serba cepat, harapannya ekonomi dampaknya juga begitu ke sana. Baik. Berarti tetap apa istilahnya, keselamatan jadi utama, kemudian kelancaran. Dampak ekonomi yang harus Dampak terungkit. ekonomi Pak ya. Kalau untuk masyarakat lokal Pak, kira-kira apa dampaknya Pak? Masyarakat lokal yang di mana? Bali, Banyuwangi? Yang di Banyuwangi dong. Oh, tentunya kembali hukum alam lah. Kalau dengan banyak yang penumpang melewati Banyuwangi, paling tidak kan perputaran duit di situ jadi. Kuliner kita Banyuwangi, orang kan sebelum ke Bali pasti, sebelum ke pelabuhan pasti dalam perjalanan panjang pasti mampir makan, ya kan? Atau beli oleh-oleh, ya. Selain kuliner adalah kemudian wisata kita, ya kan, produksi kita. Hotel-hotel juga Yang Pak punya ya. kopi, ya nginep hotel transit sebelum
nyebrang dan sebagainya gitu kan. Pasti dampaknya lokal akan ketiban campur di situ, automatically gitu ya. Dan ini mungkin Pak Yan ya. Kalau saya memandang sih Pak, kemungkinan yang akan kejatuhan ketiban rezeki pertama itu teman-teman dari ojek online. Nah, bisa jadi. Transportasi. Iya kan? Ketika orang Bali, bule datang ke sini, nah kan bingung setelah dari sini karena nggak bawa motor ya Pak ya, nggak bawa mobil mau kemana, mau nggak mau harus pakai ojek online. Ojek online, baik itu mobil, ataupun itu sepeda. Apalagi sekarang mudah pakai gadget semua gitu kan. Oke, jadi teman-teman ojek online, ya ini kan peluang ini cuan sekali nih. Nah, ini cuan sekali. Jadi kolaborasi antara pemerintah dan juga ojek online dan lain-lain lah. Bila perlu aja saya promo. Ini kapal cepat bagus ini. Gitu. Boleh. Berarti ini sering-sering nongkrong berarti di sekitaran ini ya berarti ya. Nah, lokasi itu ya. Oke. Siapa tahu nanti aplikasi bunyi, dapatlah itu pelanggan 1-2. Amin buat nambah-nambah rezeki di rumah. Kemudian lanjut Pak. Ini terkait partisipasi publik ya dengan kolaborasi. Jadi sejauh mana Pak masyarakat itu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengembangan transportasi laut ini Pak? Masyarakat. Ya masyarakat. Ya, ini karena masih perdana, masih uji coba, atau satu kapal ya. Tentunya ini masih uji coba. Dan ini masih kemitraan antara provinsi dengan pihak ketiga. Ini miliknya bukan milik kita itu, milik pihak ketiga. Kita yang punya bandara pelabuhannya, ya di PUM itu. Mereka tentunya kontribusi itu. Jadi kalau melibatkan masyarakat masih belum lah. Nanti kalau misalnya sudah berhasil ini atau setengah berhasil, ya kita bisa cari peluang-peluang apa saja yang bisa kita libatkan untuk masyarakat. Karena investasi kapalnya tidak murah, ya kan? Apalagi kapal cepat canggih. Kapal canggih Pak ya. Itu pun baru satu, ya kan? Belum banyak. Kalau animonya banyak, bagus, nanti baru akan ditambah oleh vendornya itu. Berarti evaluasi tercepat ini kalau ngacu triwulan berarti? Iya, triwulan, semester gitu. Kita minta akhir tahun ini Pak ya? Ada evaluasi Pak ya? Agustus sampai akhir tahun ya. Kalau sampai detik ini Pak, mungkin ada laporan mungkin Pak, bagaimana progresnya sekarang Pak? Ya, saya belum, karena kita minta triwulan, ya mereka belum bikin monef. Belum Pak ya? Belum. Jadi belum ada report ke kita. Kita tunggu aja triwulan ini kayak apa, progres dan problemnya kayak apa. Cuman harapannya monefnya dikira banyak nih Pak. Harapannya sukses. Sukses berarti ya. Nanti masyarakat ini. Tapi saya pesan ke teman-teman di SUB, memang marketing harus jalan, sosialis jalan, ya. Jadi biar orang tahu. Dengan cara apalah mereka bisa inovasi kreatif gitu. Mungkin Pak Dokter dong ngajak teman-teman yang dari vlog-vlog mungkin untuk rame-rame aja kita boomingkan ini. Mungkin teman-teman yang biasanya vlog, punya medsos, kemudian ada punya YouTube nih, punya TikTok, kemudian apalagi Instagram, ayolah. Warga Banyuwangi terutama. Banyuwangi terutama. Ojol tadi juga bisa itu. Teman-teman dari ojol, ayo kita foto, kita boomingkan, kita promosikan. Toh baliknya kita juga toh. Ekonomi kita akan berputar, begitu. Lalu ini Dok, apakah ada kerjasama lintas sektor? Nah, seperti mungkin akademisi mungkin, atau pelaku usaha, atau lembaga internasional dalam inovasi ini Dok? Rasanya masih belum lah, kita masih normatif tadi, antara vendor penyedia kapal dengan Disub, dengan dermaga yang kita punya itu, kolaborasi itu aja. Karena kembali ini masih pionir, pilot project, satu aja. Tetapi di SUB ini kan memang suka inovatif kan. Transjatim yang udah sukses itu kan terus berkembang. Kode 1, 2, 3, 4 terus ya, sampai 10 nanti. Bahkan saya guyon, kalau bisa dapil saya lah, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Di 3 kabupaten ada Transjatimnya gitu, yang murah tadi, 5.000 muter-muter gitu. Boleh. Karena saya juga warga Banyuwangi, saya boleh dong ya. Boleh, keren itu. Menghubungkan 3 kabupaten keren itu. Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi ya. Kayak trip itu berarti ya? Iya, base-nya base Transjatim pakai AC ya kan. On time, ya? Jamnya jelas. Keren. Selain ini Dok, selain kapal cepat, ada mungkin gambaran Dok blueprint yang ada di pikirannya teman-teman DPR Jawa Timur untuk pengembangan untuk di SUB kita baru itu aja,
Tol Jatim aja kita belum tuntas kan, baru koridor rencana 10 baru koridor 6 ini. Nah, gitu. Oke. Dok, ini saya penasaran Dok ya. Penasaran. Biasanya kan kalau soal inovasi itu kan biasanya dari pemerintah ya. Dalam tanda kutip itu kan eksekutif. Nah, bangun apa. Memang kalau DPR itu boleh Dok bangun gitu Dok? Atau mungkin punya ide kemudian diterjemahkan oleh teman-teman eksekutif atau bagaimana Dok? Oh bisa aja, Bisa hasil aja, idenya Dok, ide-ide kreatif, inovatif. Ya diskusi saat hearing dengan dinas bisa aja kita kasih masukan. Tapi eksekutornya dia kah? Yang punya anggaran dia nggak kita ngawasi. Terus, Jadi kalau misalnya bandingkan dari kita harus dibanding di luar negeri ataupun di dalam negeri atau provinsi yang mereka bagus ya kita dorong mereka untuk bikin seperti itu. Kayak Transjatim kan juga dari Transjakarta kemarin. ya. Ya, jadi bahasa kita ATM, amati tiru modifikasi. Nah, ya kan? Betul. Jadi nggak ada salahnya Dok kita Nggak ada niru salahnya ya. kita ngusulin toh, tapi anggaran yang punya dia eksekutif. Kita hanya sekedar bandingkan aja, banding kita di lagunya Farel ya. Banding. Kalau ini Dok, misalkan gini. Ini mumpung kita lagi kedatangan narasumber ya. Jadi buat teman-teman ini ya, buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih sebenarnya alurnya aspirasi dari masyarakat ini bisa di-cover oleh wakil rakyat kita, baik di kabupaten ataupun di Jawa Timur ataupun bahkan di nasional. Itu seperti apa alurnya Dok? Saya pengen tahu Dok. Biasa, jadi kita DPR kan punya jadwal reses, jadwal kundapil ya kan? Atau jadwal kalau di kita dulu salah sehat, undang warga, sampaikan aspirasinya yang dibutuhkan warga apa di situ. Ya tentunya kita akan perjuangkan, kita ajukan ke gubernur karena kembali anggaran yang punya gubernur kan. Nah, itu aja simpel. Jadi makanya kita namanya serap aspirasi. Jadi baik yang untuk kesehatan, pendidikan, termasuk jalan provinsi. Ya, nanti kan kita ada topik yang kedua jalan. Nah, kita jalan. Nanti kita topiknya yang jalan. Infrastruktur. Berarti tanpa reses bisa Dok, misalkan saya Kundapil, bisa aja kundapil, kunjangan dapil namanya. Ya. Kalau misalkan gini Dok, misal Dok, taruhlah misal saya punya aspirasi nih Dok, satu kelompok lah misalkan ya, seret nunggu resesnya Dokter Agung ini lama, nggak kunjung ada misalkan, karena kerjanya kan masih sana sini. Ada kundapil, setiap bulan kita datang ke dapil, setiap bulan ya kan. Bisa ketemu atau saat sehat. Berarti ngobrol-ngobrol gini ketika kita nyampaikan bisa Dok bisa ya? aja. Terus dari situ nanti disampaikan ke eksekutif Dok ya. Baru di sana lahir apakah itu bentuk proses, bentuk program kebijakan atau seperti apa. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak asal lah ini. Yang terbaru kita sedang bahas beasiswa. Beasiswa. Iya, SMA, SMP. Ini soal beasiswa sudah pernah diobrolkan di tempat lain belum Dok? Belum. Boleh Dok di sini di-spill sedikit Dok. Ini istimewa ini. Kemarin di perubahan dibahas. Ada 90.000 se-Jawa Timur yang 90.000? Puluhan ribu, sekitar puluhan ribu. 30.000-an lah kemarin. Wah, 30.000. Per biasa 75.000. Itu untuk anak SMA. Ya. Jadi itu contoh. Jadi program kita banyak lah yang untuk masyarakat. Memang kita saat ini pengennya untuk masyarakat juga pasar murah, ya kan? Kita sedang dorong akhir tahun ini untuk pasar murah ke masyarakat karena ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja kan. Nah, itu. Oke. Program pro rakyat lah pokoknya. Ya bagaimanapun karena beliau ini adalah wali kita. Kalau saya bacanya wali ya. Kalau misalkan teman-teman yang lain itu wakil rakyat, monggo. Karena bagaimanapun keluhan kita, ya beliau ini akan membawa. Kita butuh apa? Kita di lapangan kayak gini Pak. Kayak tadi hari ini kita mendatangi paving yang sudah terbangun di 2 desa, Blurjo dan Sayumulyo. Itu panjangnya hampir 3 km. Plus jembatan. Tadi disambut sama warga saya, disambut Pak RW-nya, Pak RT, Pak RT, senang banget. Karena jalan yang dulu rusak banget, nah dengan kita datang itu ada sumbangan paving, seneng dia. Saya tadi keliling ke sana.
Contoh gitu. Cuman kalau saya lihat ini Pak di medsosnya Pak Dokter ini, kan saya juga sepil-sepil nih Pak. Iya, boleh. Sepil-sepil yang ini. Boleh. Ini saya ketikkan itu kan Dr. Agung Mulyono. Iya. Google sudah Pak merangkum itu Pak. Bla bla bla. Lah ada satu fakta menarik di sana. Apa itu? Bapak ini sukanya itu goes. Goes ya. Apapun kegiatannya itu pasti soal kesehatan. Iya. Kesehatan. Oh bener, pantes ternyata backgroundnya seorang dokter. Dokter. Coba, slogannya SMS. Apa itu Pak? Siap menyambut sehat. Asik. Oke. Berarti ini kan. Ini kan berawal dari ini Pak, pandangan umum. Saya kan pernah dengar nih Pak, kalau teman-teman yang dari DPR, baik dari provinsi, kabupaten atau bahkan di RI, itu kan apa ya Pak? Ada dapuk lah dari perkampungan, bahwasanya dewan-dewan ini adalah dewan-dewan arsitek atau tukang paping. Nah, banyak jalan-jalan di desa-desa, kemudian di pelosok-pelosok yang sudah dipaping. Ditanya, paping dari siapa? Dari anggota A, anggota B, anggota C. Wah, ternyata perannya DPR ini untuk memuluskan jalan-jalannya rakyat ya, terutama di desa. Ini besar juga Pak ya. Besar. Toh dibutuhkan mereka. Kan dari aspirasi mereka yang minta kita berikan. Rata-rata memang minta jalan Pak ya. Jalan banyak minta jalan. Bahkan saya sering suka nolak karena kadang-kadang itu jalan desa, kabupaten. Nah, kita fokus provinsi. Dan sampai sekarang kita bisa ngomong kemantapan provinsi itu 90% ke atas. Mulus. Lihat deh jalan jajak sampai ke Pesanggaran. Mulus nggak? Keren itu. Karena kapan hari Penculuk sampai Purwo. Provinsi itu. Kapan hari itu kan saya ini Pak, pas waktu lewat Pak ya, perjalanan ke kantor itu ada mobil dinas dari Jatim kalau salah. Itu pelan-pelan Pak, jalannya pelan-pelan. Ketika saya coba lalui, kita lihat ada yang mencatat itu Pak. Itu emang bagian dari itu Pak ya? Oh iya, perawatan mungkin, pemeliharaan. Makanya mulus. Dan di situ kalau jam provinsi itu komplain Rabu selesai. Keren tuh. GPL. Senin komplain, Rabu selesai. Selesai. Ibu Koifah janji malah 24 jam. Saya nggak berani. Saya 3 hari aja. Iya. Pak, karena anggarannya ada. Anggaran di Banyuwangi itu untuk perawatan aja 17 miliar per tahun. Keren tuh. Oke, khusus untuk jalan provinsi aja Pak ya. Oke, tapi cuman rata-rata kalau di provinsi di Banyuwangi ya, ini masih bagus dan juga mulus lah. Mungkin kalau ada penonton ini yang tahu ada jalan-jalan provinsi yang misalkan berlubang ya. Komplain ke kita. Komplain aja. Ada hotline-nya di Bina Marga namanya. Di Bina Marga atau topik nanti itu. Ya, nanti dulu ya, sabar ya. Sama bapaknya sudah disepil, tapi sabar dulu. Oke, Pak, kita lanjut tadi. Untuk tadi. Kapal cepat, Kapal cepat lagi, kita balik ke kapal cepat lagi. Jadi ini mungkin ini Pak mendekati pamungkas Pak ya. Jadi ada nggak Pak pesan dari Bapak untuk generasi muda yang ingin terlibat dalam pembangunan daerah, khususnya di bidang transportasi atau infrastruktur? Kaula muda. Jadi ada Kak pesan Pak, ajakan Bapak mungkin. Nih bagaimana nih teman-teman kayak saya ini Pak, generasi milenial nih, biar mau lah. Jadi nggak cuman istilahnya kita boleh mengkritik misalkan atau bukan mengkritik sih, apa ya, memberikan masukan. Nah gitu kan. Nah pesannya Bapak apa ini Pak untuk generasi muda, untuk penonton semuanya ya, yang arek-arek Jawa sekalian ya, yang hidup di Jawa Timur khususnya. Jadi bagaimana ini Pak? Apa yang kira-kira Bapak ini pengen sampaikan kepada mereka agar mereka tuh mau kontribusi Pak untuk pembangunan, meskipun nggak secara fisik nih? Ya. Jadi karena bidang transportasi ya, teman-teman kawan-kawan kita muda kita yang mereka punya peluang bisnis transportasi, ya lakukanlah. Ini era-era digital, ya kan? Ada ojek online, Grab online. Ya kalau bisa, ya tekuni bidang itu, bagus juga itu. Karena itu merupakan transportasi, apalagi kota Banyuwangi ini kan sudah saatnya, ya. Sudah banyak bahkan jalan kan, ambillah bagian dari situ, gunakan dengan baik. Dan kita kemarin
Di Jawa Timur kita juga terakhir kemarin kita waktu acara ulang tahun Demokrat, kita undang kawan ojol juga, ojek online. Ya, kumpulan ada 250 orang tapi kita undang koordinatornya. Ya kita ngobrol sebentar dan mereka ada beberapa aspirasi yang perlu kita perjuangkan juga. Sekarang sempat ramai kemarin ojek online tentang terkait dengan fee penyedia ya layanan itu ya. Jadi teman-teman semua, apapun tidak hanya di transportasi, apapun ada peluang bisnis kaula muda lakukan dengan baik, dengan perjalanan yang bagus dan emang harus berani. Jadi nggak usah terlalu banyak perhitungan, nanti belum mulai udah ngitung nanti rugi ya, belum mulai aja rugi ya. Jalan aja otak kanan namanya, jalani aja, berani tapi dengan perhitungan yang baik, tapi tidak terlalu jelimet ya, karena kita harus memang pebisnis harus juga berani, apapun lah, mau kuliner, mau di perhubungan, mau di pariwisata, lakukan. Udah saatnya lah teman-teman. Ini kan era digital, ya. Untuk harus kreatif di situ. Kalau yang dari Komisi D sendiri Pak, mungkin ada program prioritas Pak yang harus dituntaskan sampai akhir tahun ini Pak, yang harus dilakukan gitu Pak. Ya kita kembali Transjatim tadi, kita dari 10 baru 6 ini, kurang 4 lagi. Ya, kita sedang nanti kita bahas anggarannya, programnya, rutenya mana. Jadi ini kan sudah menjadi program unggulan. Nah, kita teruskan. Bina Marga juga unggulan, ya kan? Unggulan terhadap jalan, karena kita pengen kemantapan jalan provinsi dipertahankan di atas 93%, 90% ke atas lah, itu udah mantap, udah halus. Bagaimana dipertahankan, bagaimana memanage pemeliharaan dengan baik, ya. Di tengah cuaca misalnya hujan panas pun, mereka harus kita dorong untuk kemantapan jalannya masih oke. Oke. Pak, perjalanan ke ada juga Rutilahu, rumah tidak layak huni untuk orang-orang yang tidak mampu. Dari Komisi D ada juga itu. Ada juga Pak ya? Ada juga. Tapi ini Pak ya, Komisi D itu infrastruktur Pak ya? Oh, termasuk Pak. Termasuk. Oke. Selain jalan Pak, apa yang dikerjakan biasanya Pak? RTH mungkin Pak? Enggak. Rutilahu sama yang sekarang itu namanya komunal apa ya istilahnya, tempat pembuangan komunal berkelompok, ada 50 rumah dengan WC, katakanlah namanya bersama itu lagi dijalankan oleh Cipta Karya, mitra kita juga. Tapi memang yang paling fatal Pak, kalau menurut saya itu memang jalan. Utama jalan. Senyampan jalan itu mulus, orang dampaknya ekonomi pasti lancar Pak. Ya. Ekonomi pasti lancar. Ya. Misalkan saya punya usaha nih Pak di rumah, mau jalan ke sana, jauh. Jalannya rusak. Tapi kalau DPR Jatim Pak, ini bisa nggak Pak kira-kira itu Pak, bangun jalan atau memperbaiki jalan di pedesaan Pak, yang notabene itu bukan jalan provinsi, bisa nggak sih Pak? Ya bisa, tapi perlu effort yang tinggi itu. Karena kita utamakan yang provinsi dulu, tentunya, karena ada coveringnya, covering kabupaten, covering provinsi, covering pusat nasional. Ya bisa dengan effort yang tinggi, tentunya dengan usaha yang agak panjang, ya, karena itu coveringnya Pak Kabupaten, atau langsung Pak Bupati ngajukan kepada gubernur. Oh gitu Pak ya. Bisa aja, cuma saya pernah bilang ke podcast saya. Karena kabupaten jumlahnya 38 kabupaten kota kan banyak. Nggak mungkin kasih semua kan. Nah, saya bilang ke podcast saya, yang dikasih program itu adalah kabupaten yang inovatif, yang prestasi. Baru kasih ya gitu. Keren. Reward lah itu. Banyuwangi termasuk. Karena apapun anggaran kabupaten itu pasti kurang. Ya. Nah, contoh Banyuwangi kan saya pernah menurunkan perlintasan kereta api 6 itu. Ya. Kereta api di Banyuwangi itu perlintasan yang tanpa perlintasan tuh masih banyak, puluhan, di atas 60 perlintasan, sehingga dampaknya kecelakaan tadi. Ya. Saya ajukan turun 4 tempo hari. Bupati juga senang, karena apa? Dari provinsi turun. Nah, contoh itu.
Jadi artinya Peresmiannya kemarin pun Ibu datang, Gubernur datang, Bupati datang tahun lalu. Jadi 2 tahun lalu. artinya meskipun ini bukan jalan provinsi, Bisa dengan bisa. effort, dengan Tapi dengan effort. apa ini Pak? Proaktif Catatan-catatan lah, Pak ya. proaktif lah. Ya, oke. Misalkan di sebuah desa nih Pak. Desa lah Pak ya. Desa, iya. Misalkan desa. Desa ini hanya butuh paving. Oh, ternyata dari anggaran dari kabupaten ini katanya udah habis misal Pak. Karena sudah diplot A, B, C, D, E, F, G. Misalkan warga ini mau sambat ke bapaknya yang lebih tinggi, Bisa. bisa Pak? Bisa. Nanti kita komunikasi dengan Pak Kadesnya. Namanya lewat Kadesnya nanti. Gitu. Oke. Jadi bisa nih teman-teman. Bisa. Jadi jangan sungkan-sungkan ini kalau sama Pak Dokter Agung ini. Yang penting komunikasi. Itu. Muni dikasih. Iya. Lek gak muni gak dikasih. Muni aja teman-teman, nanti dikasih. Tapi syaratnya itu ya, syaratnya satu. Itu harus datang itu dengan baik-baik. Kemudian kula nuwun lewat pintu depan. Pak, ini saya ini Pak. Lewat tim sukses juga bisa. Itu bisa. Nanti kalau misalkan mau komplain atau mau apa sama Pak Dokter Agung, ini nggak punya kontaknya, komen aja di bawah lah. Iya. Nantilah ya. Di komentar-komentar bawah bisa lah nantilah. Oke, lanjut Pak. Oke. Kemudian goal nih Pak sekarang. Ya. Yang kita ngomongin goal. Goal terbesarnya Bapak secara pribadi nih. Baik mewakili dari Komisi D ataupun secara pribadi nih. Ini terhadap masa depan konektivitas laut di Jawa Timur, khususnya Selat Bali ini apa, Pak? Nah, nggak mungkin dong hanya sebatas cuman kapal cepat selesai gitu, Pak. Ya. Kalau dari kacamata kapal cepat ini harapannya tidak cuma 1. Kalau bisa 10 kapal cepat nanti. Dengan animo masa yang bagus, tentunya kapalnya nggak ditambah. Yang kedua adalah memang kemacetannya akan terurai nanti. Yang namanya Nataru, Lebaran lewat sudah, ya nggak akan macet lagi. Karena ini menjadi sukses Pak, yang harapan saya menjadi pilihan utama orang mau ke Bali bila perlu, itulah. Ya. Berarti misal sebaliknya yang ke Banyuwangi juga dari sana. Ya, kalau imbas balik pasti ada lah, Pak. Ya. Lambat laun pasti ada. Ya tadi, teman-teman ojek tadi, ini akan menyasar mungkin golongan pertama mungkin Pak ya, yang akan menikmati nih ketika ini sudah rame. Selain kuliner ya. Ya, selain kuliner. Kalau kuliner pastilah Pak, bagaimanapun ya namanya kita melancong ke daerah mana, pasti pengen tahu lah di situ cita rasanya seperti apa kan seperti itu. Oke. Pak, ini mungkin terakhir nih Pak. Mungkin terakhir. Kira-kira kalau selain kapal cepat Pak ya, ada nggak Pak ide lain Pak mungkin Pak? Bali. Iya, tentang Bali ini Pak. Waduh, belum ada kita karena kita mau nyoba satu-satu ini. Kita memang pengennya semua terjalan dengan baik, terukur ya, dan ada evaluasinya. Karena ini biaya kecil, biaya mahal ini. Saya harus dikelola dengan profesional dan tertata dengan baik, bertahap lah. Kita fokus ini sukses sudah bagus nanti itu. Harapan saya sukses kayak Transjatim. Kalau kapal cepat sudah kayak Transjatim Pak, nggak keren. Bandung kayaknya rame sih. Rame. Jember mungkin akan kecipratan, kemudian Situbondo juga, Situbondo juga. Banyak wisata-wisata. Justru nanti bisa kawin antara kapal cepat dengan Transjatim misalnya. Tadi yang bukan Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, bahkan Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Lumajang misalnya. Oh bisa keren itu. Terus teman-teman yang dari ini bisa main paket juga ya? Oh iya. Nyediain paket untuk travel. Rekreasi. Rekreasi. Ini asik makanya. Haruslah. Ini harus berhasil lah. Masih berhasil lah. Kita tunggu lah 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun lah kita lihat. Nah Pak, ini baru terlintas inilah ya. Oke. Jadi kan kalau mungkin orang yang baru pertama kali dengar atau lihat, ini kayaknya kapal cepat ini kayak transportasi high class deh. Sebenarnya enggak Pak ya. Dari tarifnya jelas. Murah kan, 225. Murah. Ini murah. Mau naik mobil sendiri pun misalnya nggak butuh transportasi ya kan? Iya. Butuh bensin, butuh berhenti makan ya kan? Coba kita hitung-hitungan Pak ya. Iya. Andai kata kita bawa satu rombongan nih Pak ya. Iya. 3 orang lah, 3 orang. Kita bawa 3 orang bawa mobil.
Kemudian bensin dari Banyuwangi sampai di Denpasar, estimasi 600-an lah Pak ya. Ya. Paling cepat 4 jam, paling lambat kan bisa sampai 8 jam. Ya. Itu kalau kita non-stop. Ya. Nah, kalau berhenti makan. Maka kali 3 berapa udah tuh? Oh, banyak Pak. Ini hanya 225 kali 3. Apa dia? Nggak sampai 1 juta Pak ya. Cepet ini. Iya. Sendiri tambah rugi dia. Ya kan? Murah ini lo sendirian. Pasti Pak. Pasti. Berangkat sendiri naik mobil. Wah, mahal. Torok ya Pak. Oke, jadi ini memang benar-benar salah satu ya solusi ini alternatif ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, para penonton yang khususnya ada di Banyuwangi, Jember, Situbondo, dan Bondowoso, ya mungkin tangka-tangka dikit lah Lumajang atau yang lain-lain bolehlah. Nanti komen-komen bareng, coba lah nggak apa-apa. Surabaya mau coba, monggo silakan. Toh bisa PP tuh, berangkat balik lagi bisa tuh. Berangkat di sana 2 jam balik lagi. Nah, kita doakan semoga diskon 50%-nya segera realisasi. Nah, syaratnya apa? Cuman KTP. Yang penting Jawa Timur beres. Ada Surabaya, Lumajang, Mojokerto, gas. Oke? Baik. Jadi teman-teman sekalian, para penonton sekalian, dari perbincangan kita bersama narasumber kali ini, Dr. Agung, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, terungkap bahwa transportasi laut di Selat Bali itu memegang peran penting sebagai penghubung utama Jawa dan Bali. Sekarang, kalau dulu jaraknya segini, sekarang udah dekat loh ya, dekat. Sudah semakin dekat, semakin bestie sekarang Jawa dan Bali. Transportasi lancar, kemudian logistik lancar, mau wisata pun juga lancar dan aman. Seperti itu. Apalagi ditambah dengan kapal-kapal yang sekarang mulai diperbaiki, ya kan? SOP-nya diperketat. Kalau nggak layak, sekarang nggak boleh layar. Nah, untuk keamanan lebih terjaga tentunya. Dan itu juga atas peran teman-teman dari wakil rakyat kita, yang khususnya ada DPR Jatim. Gitu kan Pak ya? Ya. Kemarin peristiwa yang di Banyuwangi ini kan cukup menyita Pak ya. Itu pasti evaluasi besar-besaran kan? Ya, Wagub turun sampai itu. Langsung menyaksikan dan langsung mengurai itu. Nah, itu. Jadi teman-teman, bagaimana untuk ekonomi ini tumbuh? Mari kita bareng-bareng ya. Bagaimana kita sosialisasikan bareng-bareng. Yang belum pernah nyoba. Dan harus didokumentasikan. Wajib posting. Oke? Baik. Mungkin untuk sesi pertama kita akhiri. Nah, kita akan bahas sesi kedua setelah ini. Tentunya dengan narasumber kita yang masih kompeten dan tentunya dengan Bapak kita yang dari DPRD Jawa Timur, Dr. Agung. Salam Banyuwangi.